Sering banget nih kita nerima permintaan dari teman-teman review rumah sekaligus tempat usaha. Kita wujudin. Ini di belakang kita ada satu rumah di bagian sebelah sini dan satu kantor di sebelah sini. Dan kita akan ngobrol langsung dengan arsiteknya yang ngedesain rumah ini dari Simple Studio. Yuk kita bahas. Oke, dan sekarang kita lagi sama arsiteknya nih, Mas Riki. Halo. Gimana kabarnya? Sehat. Apa kabar? Alhamdulillah. Mas Riki boleh memperkenalkan diri dulu nih, Mas? Ya, nama saya Riki. Saya dari Simple Studio, base-nya Bandung. Lebih ke studio arsitektur dan interior. Oke, dan ini kita akan ngeliput salah satu karyanya ya. Dan sebenarnya Mas Riki ini nggak sendirian, ada Mas Dirian di belakang situ. Betul. Nanti kita akan ngobrol juga sama beliau. Oke, Mas boleh diceritain dulu nggak? Ini kan salah satu karya terbarunya berarti ya, Ya. Simple Studio. Ini Baru sebelum selesai. kita bahas desainnya, luas tanah dan luas bangunannya berapa nih? Kalau untuk luas tanahnya itu di 430 meter. Oke. Kalau untuk luas bangunannya itu di 600 meter persegi. Ini rumah sekaligus sebelahnya ada Kantor. ya. Ini unik nih teman-teman. Kalian harus lihat deh, bentar ya. Nah, terus kemudian ini kan kalau aku lihat Mas, secara lahan dia nih agak miring gini ya depannya ya. Betul. Oke. Dan area belakangnya juga miring. Berarti ntar ada kayak teknik-teknik khususnya untuk menyiasati ukuran lahan tersebut gitu ya? Ya, betul. Kalau dari kita sih lebih ke layouting ya. Karena kita ngambil seefektif mungkin dalam peletakan rumah dan kantor. Yang pastinya kan harus fungsional, bukan mengejar estetika. Oke. Jadi lahan yang miring itu kita jadikan area outdoor. Oh, oke. Makanya seperti contoh di sini ini lebar rumahnya berapa? Panjang banget ya dari situ sampai situ. Kalau ini sekitar 15 meter untuk lebar tegak lurusnya. Kalau miringnya itu sekitar 15,5 lah. Ini juga kelihatan ya teman-teman, banyak kendaraan-kendaraan karena emang banyak karyawannya yang lagi pada bekerja di sebelahnya ya. Oke, boleh kita sambil buka nih Mas, Boleh. biar kelihatan Yuk, rumahnya. kita Oke, oh ada 2 layer gini ya pagarnya ya? Jadi pagar ini tuh bisa digeser dua-duanya sampai ke dinding yang ada kamprot ini. Begitu juga yang area kantor. Pagarnya itu bisa dilipat sampai ada di belakang tembok. Ada alasan tertentu kah Mas kenapa dibikin 2 layer kayak gini Mas? Sebenarnya karena ngejar lebih luas juga, terus karena tampaknya kan kita ada 2 bangunan, 2 masa antara rumah dan kantor. Oke. Nah, biar dari depan ketika pagarnya tertutup itu tidak terlalu banyak material. Jadi cuma ada 2 elemen saja, besi dan dinding kamprot. Dinding kamprot. Ya. Ternyata ada filosofinya seperti itu. Dan ini juga kelihatan Mas, tadi kita kan belum bahas ya fasadnya. Berarti ini sebelah sini rumahnya? Rumah. Oke. Dan yang bagian sana itu sebagai kantor. Oke, ada ceritanya gimana nih Mas? Kenapa bentuknya sekilas nih kayak kotak-kotak aja gitu? Ya, jadi sebenarnya beranjak dari awal konsep itu kita bukan lebih ke bentuk, tapi lebih ke fungsi bangunan. Oke. Nah, fungsinya itu kan lumayan kompleks. Satu rumah tinggal, satu kantor. Nah, sedangkan 2 fungsi ini kan bertolak belakang ya. Iya, beda banget Satu benar-benar private, sedangkan satu yang privacy owner gitu untuk tinggal nyaman. Nah, kita bagi ke 2 masa. Oke. Kita bagi 2 masa, tapi kan karena ini berhubung dengan kantornya owner, harus ada penghubung agar owner juga untuk aksesnya lebih mudah ke kantor. Makanya kita bikin jembatan di depan itu. Berawal dari fungsinya, makanya bentuknya jadi Betul, menyesuaikan menyesuaikan fungsinya. fungsinya. Menarik nih konsepnya. Yuk, boleh kita sambil masuk? Boleh. Mas? Oke, dan di sini area carportnya dan kelihatan nih banyak kendaraan karena emang karyawannya juga yang lagi bekerja. Ya, mungkin saya tambahin sedikit dari pas di depannya. Boleh. Nah, kalau fasad ini kan kelihatan ada permainan 3 lah ya. Satu memakai secondary skin. Nah, ya ini. Ya, yang ini satu transparan dan satu lagi solid. Nah, itu tuh sebenarnya ada fungsinya. Karena yang secondary skin itu kan untuk kamar tidur. Sedangkan kamar tidur kan membutuhkan sedikit cahaya dan udara. Jadi di belakangnya itu ada jendela yang bisa dibuka sehingga masih ada privacy tapi udara tetap bisa masuk. Nah, kalau untuk yang ruang direktur yang ada kaca. Oh, itu ruang direkturnya. Ya.
Nah, ketika gordennya dibuka itu dia bisa ngelihat ke area luar lah, jadi nggak tertutup di dalam. Nah, kalau untuk kantor itu karena fokusnya kan orang bekerja di dalam, kita bikin dinding solid saja. Oh, gitu. oke. Terus ada lagi Mas mungkin yang bisa kita ceritakan di sini nih Mas. Selain ini kan banyak kendaraan. Ya. Terus carport ini nyatu sama area parkirnya untuk toko lah ya, toko yang bangunan sebelah. Nah, di tengah-tengahnya itu ada area teras. Oh, sini? Ya, yang kayu ini. Oke. Kita masuk ke area teras. Oke, ini sih. Nah, area teras ini juga berfungsi sebagai ruang tamu. Oke. Jadi untuk menerima tamu yang nggak perlu sampai ke dalam itu, di luar ini bisa, karena ini kan masih publik ya. Nah, di sini juga ada satu sirkulasi yang mengarah ke bangunan kantor. Oh, ini Mas? Ya, bangunan sirkulasi pemisah gitu. Oh, jadi bener-bener satu kayak lorong panjang gini ya dia ya? Ya, betul. Jadi bahkan sampai ketika kita di dalamnya masih ada sekat pemisahnya ya? Sekat pemisah, betul. Oke. Sini kantor, sini rumah ownernya. Wih, menarik. Nah, terus aku mau tanya juga Mas, tadi kelupaan nih pas lagi bahas fasad. Di atasnya kan dia kan bentuknya kayak ya udah sekilas kotak-kotak aja. Betul. Nah, di atas tuh berarti bentuk atapnya menyesuaikan juga kah atau cor-coran? Kalau atap sih kita pakai atap pelana biasa, cuman kita siasati dengan dinding. Jadi atapnya nggak kelihatan, iya. Karena ngejar konsepnya kan lebih modern minimalis ya. Dari ownernya juga keinginan seperti itu. Ya, nanti kita akan menemukan ketika udah masuk ke dalam rumahnya tuh banyak warnanya putih, hitam, dan warna-warna kayu ya? Iya, betul. Oke. Ini kita enaknya kemana dulu nih? Boleh kita mau ke area living room? Oke, ke area living. Yang area kantornya ntar aja berarti? Nanti aja ya? Oke. Permisi. Nah, ini area living room, terdapat 2 pintu kayu, kayu solid. Dan di sininya handle-nya dari plat besi. Oh, sini. Ya, jadi ini kita custom. Ininya pakai kayu solid jati, yang ini pakai plat besi ditekuk, dan handle-nya juga dari besi. Oh, gini jadi ya. Controllingnya. Oh, dan tetap masih bisa diintegrasikan sama smart lock ya? Bisa, betul. Oke. Nah, ada alasan khusus nggak Mas? Kayak ini kan pintunya kalau kita lihat kan bener-bener gede banget. Ya, untuk lebih kelihatan lebih mewah juga sih. Dan kalau ketika dibuka kan udara lebih banyak yang masuk. Iya. Nah, ke dalam bener-bener bisa dua-duanya gitu ya. Nah, terus kita masuk ke area living room. Nah, living room itu sampingnya itu ada area taman di sini ya. Ya, jadi penghuni juga masih bisa menikmati area outdoor gitu, kesan outdoor. Oke. Jadi di lahan 430 meter persegi untuk area rumahnya juga masih punya taman tengah yang gede banget di sini ya. Itu sebenarnya salah satu alasan kenapa kita taruh taman di tengah sih. Karena di sekitar ini kan kurang ada potensi view ke arah luar. Oh iya. Ya, karena semuanya kan lebih ke permukiman ya. Nah, jadi kita bikin view sendiri di tengah. Gitu. Jadi kayak ada oasenya di tengah rumah. Betul. Keren. Dan kalau aku perhatiin juga ini pas ketika kita masuk sini tadi kan di sini di teras kita kayak masih nggak terlalu ruang yang besar ya. Betul. Pas masuk ke sini tiba-tiba ruangnya jadi bener-bener lega banget ya Mas. Itu memang kita sengaja buat biar lebih adem juga di area living room ini. Karena kan living room kita kenal sendiri area berkumpul lah ya. Nah, takutnya kalau semakin banyak orang kan biar nggak pengap gitu. Ini bener-bener isinya, sofanya juga full letter L kayak gini. Oh iya, aku juga baru merhatiin ternyata pas ketika sampai di sini juga lantainya beda ya Mas ya? Iya. Ton warnanya langsung lebih ke monokrom jadinya. Kalau yang depan kan tadi itu pakai homogeneous style kah, Mas? Kayu ya. Kayu ya. Oke. Terus kemudian di sini emang juga disiapin backdrop yang warna agak hitam juga gitu. Dan dari bawah sampai atas. Mas. Bawah sampai atas, betul. Ini apakah request dari ownernya atau dari kita sendiri juga sih. Oke. Sebenarnya diskusi lah ya sama owner. Awalnya kita ingin pakai batu alam yang lebih doff, cuman owner menyarankan untuk yang lebih kilap gitu pemilihan materialnya. Gitu. Dan emang bener-bener jadi satu ruang living yang menonton dengan TV-nya juga gede banget ya. Ya, dan ada void juga yang nanti kita lihat ke area sirkulasi lantai 2 koridor. Oke, oh nyambung sana. Nyambung, betul. Oke, terus kemudian ada lagi mungkin Mas, sebelum kita beranjak ke ruangan yang lain, ada lagi yang mau diceritakan kah?
Kalau paling sirkulasi ya. Kalau itu kan tadi kita lihat di depan ada pintu besi yang bolong-bolong itu garasi. Oke. Nah, garasi Oh, itu, yang di belakang mobil tadi ya? betul. Oke. Nah, aksesnya itu nanti dari pintu sini. Oke, sini. Jadi penghuni nggak perlu lewat pintu utama lagi kalau misalnya pulang gitu. Cuman saat ini kayaknya difungsikan sebagai gudang ya, teman-teman. Oke, jadi ya kalian udah tahu di situ berupa garasi. Iya. Oke, terus kemudian di sini ada Di sini ada kamar tidur tamu. Oke. Satu. Nah, ini kalau aku perhatiin juga nih, Mas. Ini kan bahkan di dalam sini juga semua pintunya juga berwarna hitam Ya. dan tinggi-tinggi, floor to ceiling ya? Betul. Oke, ada kenapa tuh Mas kira-kira dibikin seperti itu? Kita kenapa floor to ceiling itu biar kesannya lebih lega aja sih. Langsung pintu itu sampai atas. Tapi sebenarnya pintu ini tuh nggak sampai atas. Di atas itu ada panel, contoh saya buka. Oke. Nah, pintu itu hanya satu papan 2 meter 40 ya. 2 meter 40 aja ya? Ya, di bagian atasnya itu berupa panel saja. Oke, untuk memberikan kesan ini ya, ilusi seolah-olah Betul. setinggi itu ya. Oke. Dan emang ini sih teman-teman, bener nih, ini ada satu oase ya. Emang jadi ketika masuk, ketika berada di sini kayak pandangan tertuju ke situ. Ya, betul. Dan terus aku juga baru bener-bener ngeliatin, ternyata nggak cuma di bawah sini jendelanya, di atas pun juga sebesar itu ya. Ya, jadi nyatu sampai atas. Ruangannya bener-bener terang banget juga. Gordengnya pun dari atas banget ya sampai sini. Ya, betul. Wih. Nah, ngomong-ngomong soal interior nih Mas, apakah dari Simpul Studio, Simpul Studio? Single studio. Oke. Apakah dari Simpul Studio juga mengerjakan interiornya di rumah ini Mas? Sebagian saja sih, hanya untuk ruangan-ruangan utama lah ya, bisa kita bilang seperti living room, dapur, kamar mandi, gitu. Jadi menyesuaikan kebutuhan dari si Owner, ya. ownernya juga ya. Oke, boleh kita kesini Mas. Baik. Nah, semakin masuk ke dalam sini, feel-nya tuh yang aku rasain nih Mas kayak lebih apa ya, lebih hangat kayak berada di ruangan yang lebih private-nya ya, Ya, dari owner ya. lebih ke private. Kalau depan kan tadi masih agak public ya. Nah, ini semi private. Nah, di sini itu area taman. Kita taruh elemen air yang berguna untuk buffer suara. Karena kalau kita lihat di belakang rooster ini kan sebenarnya fungsi tadi kantor, gudang. Yang kita tahu pasti banyak menimbulkan suara. Nah, dengan ada efeknya air ini, kita jadi nggak fokus dengan suara yang ada di luar. Ketika mendesain rumah ini, apakah memperhitungkan kayak feng shui-nya seperti apa gitu-gitu Mas? Kalau feng shui sih sebenarnya yang umum aja sih. Nggak yang terlalu Nggak yang spesifik sampai gimana? ya yang harus miring berapa derajat enggak. Yang harus ada punya berapa ruang gitu Ya. enggak ya? Oke. Dan emang enak sih ketika berada di sini, bener ada suara ini tuh bener-bener membantu ya. Ya, Setuju, terus yang bagian dinding rooster ini juga penyekat kita bikin bolong-bolong biar kesannya nggak terlalu sempit. Karena tadi kita lihat lorong tadi itu kesannya kan kecil, Panjang dan ya, ada hawa yang tetap ke area. menarik. Terus untuk perpaduan materialnya Mas, ini kan di sini aku lihat di pojokan situ kasihin batu-batu koral Betul. ya. Terus di sini kasihin homogeneous style ya. Ya, Oke. Ini termasuk perencanaan landscapingnya juga? iya sih ada termasuk dari kita juga karena area itu kan dekat sama kaca. Nah, kalau misalnya kita taman kita sampai ujung kan otomatis banyak tanah yang ke Cipratan ya, makanya kita siasati dengan batu-batu. Oke. Dan ini kalau kita lihat di sini juga dikasih kanopi ya. Ya, betul. Karena- Jadi masih bisa tetap nongkrong gitu. Oke, pas hujan deras tetap nongkrong di sini tanpa kena cipratan air. Betul. Oke. Asik sih, bener-bener teman-teman. Oke, setelah itu di sini ada ruang ini juga ada Ini toilet ada ya, Mas? WC ya. Oke. Boleh. Sekaligus dengan kamar mandi. Ya, karena kita punya kamar tidur tamu satu di bawah kan. Jadi ini untuk mendukung kebutuhan dari satu kamar tidur tamu di situ ya. Betul. Oke. Lengkap juga dengan ada Wastafel ya. Oke. Nah, ini area apa nih Mas ceritanya Mas? Nah, kalau ini kita bikin di area bawah tangga itu sebenarnya ini naik satu step itu langsung ke area kayu. Owner itu bisa duduk-duduk di bawah karena kan ada pelihara hewan juga ya. baik. Jadi bisa main sama itu hewannya juga. Oh. Dengan tetap materialnya yang hangat ketika orang duduk. Kita pakai material warna kayu, dindingnya pakai batu alam. Full ya, emang dibedain ya, yang lain-lain kan putih. Sini Ya. tiba-tiba ada satu dinding batu alam full dari bawah sampai atas sana ya. Betul. Tetap kita masukin skylight juga dari atas. Jadi cahaya sebanyak-banyak lah. Jadi dikasih ini ya Mas, kayak Kisi-kisi. kisi-kisinya ya. Betul. Biar nggak terlalu
harsh banget ya cahaya masuk ke dalam. Jadi cahayanya ke filter ya. Iya. Nah, ini kan area untuk bermain tadi ya sama hewan peliharaan juga. Sini area bermain anak. Ini juga sama. Sebenarnya ini awalnya difungsikan sebagai ruang serbaguna ya. Oke. Jadi ketika pengen duduk-duduk di lantai atau misalnya anak belajar nantinya kayak les atau anak bermain bisa di area sini. Dan ini kita bikin bolong juga sih ke area dapur untuk interaksi aja sih yang pertama. Kedua juga owner ketika kan suka nge-laptop ya. Misalnya nge-laptop di sini bisa sambil ngelihat ke anaknya gitu. Oh iya, karena kalau ini dinding masif kan nggak bisa ini Betul, ya. nggak ada interaksi gitu. Nggak bisa berinteraksi ya. Oke. Dan itu teman-teman kita juga udah bisa ngelihat sekilas ada taman belakangnya. Nanti kita lihat pas sudah sampai sana ya. Gitu. Oke. Dan ini, ini bener-bener area dining dan dapurnya. Dan dapur, betul. Dapur bersih ya. Ya. Oke, bener-bener seluas ini. Gimana nih Mas ceritanya Mas? Nah, dari warna dulu ya. Kalau warna juga masih sama, kita ngambilnya nuansanya putih dan hitam, monokrom. Dari owner juga ada kepengen dapur tuh yang besar. Untuk kalau misalnya keterima tamu, bisa nongkrong-nongkrong di dapur. Jadi nggak hanya di living room tadi. Ini bener-bener sepanjang ini ya? Ya, dari sini sampai ke sana. Ya? Wow. Terus kita ada bikin jendela juga ke area belakang. Jadi hawa yang panas dari dapur itu bisa keluar. Di sini ada meja makan dan di sini islandnya. Marmer ya ini ya Mas ya? Granite tile dari Quadra. Oh dari Quadra. Ya. Iya, oke. Saya tertipu saya pikir marmer ternyata dari Quadra. LB enak sih ya, dia nggak banyak pori-porinya gitu Betul. kan. Jadi Lebih praktis ya. Praktis ya. Sama, ini sama itu ya? Sama. Ada lagi mungkin yang mau diceritakan Mas? Nah, dari area dapur ini, tadi kan ini udah mulai agak-agak semi private lah ya. Di sini juga ada area laundry yang kita tutup, kita sumpetin di belakang lah. Sumpetin. Sini. Ya, di sini ada area laundry dan yang ke belakang itu area jemur. Area tamannya bener-bener luas sekali. Ya. Nah, ini juga kita memberi jarak antara bangunan kita dengan benteng belakang. Kita masih tetap usahain tetap ada penghijauan. Ini gimana Mas mau bersihinnya? Kita udah sediain jalur air. Oke. Jadi ini nyalainnya misalnya tinggal dari servis, otomatis airnya udah ngalir gitu. Terus di sini juga untuk area jemur, area gas, dan ada taman yang bisa dilihat dari ruang serbaguna tadi. Oh iya. Taman kering. Nah, di sini ada satu pintu, Mas. Di sini itu pintu untuk ke akses servis. Ya, sama dengan mulai dari sini itu udah mulai ke bangunan kedua, bangunan servis dan kantor. Ini kan area untuk ini ya, ART-nya berarti semua di sini kamar, kebutuhan dapur kotor segala macam. Dan dia juga bisa akses dari lorong gang itu kita tadi. lihat. Coba. Boleh? Ya. Nah, ini seperti ini. Oh, oke. Wih. Bener-bener ini ya. Compact lah ya. Compact. Dan bener-bener ternyata terhubung semua. Terhubung semua. Oke, dan ini juga ada tangga. Ini ke kantornya ya, Mas? Ke area kantor. Oke. Nah, ini jalan yang tadi bisa lewat sampingnya Ruang teras. teras. Ya, Situ juga kelihatan jembatan yang tadi di mention ya. betul. Oke. Nah, sekarang kita ganti pemain sama Mas Derian. Masih sama dari Simple Studio ya, Mas? Ya, betul. Oke, Mas, kita akan explore lantai 2-nya. Oh, terus ternyata aku salah fokus Mas sama ada lightingnya di sini ya, ditaruh di sini ya. Kebetulan kan ini void besar juga. Jadi emang kita kasih satu aksen juga ya, supaya membuat rumahnya jadi ada suasana aja gitu. Dan aku tuh ini masalah fokus ketika pas sudah sampai lantai 2 ini kan yang area taman tengah tadi. Betul. Ternyata bener-bener di atas ini juga dilingkerin semua ya, dikasih jendela ya. Betul, memang kita juga sengaja bikin taman di tengah ini fungsinya supaya lebih banyak sisi yang dapat pencahayaan sama ventilasi lah. Jadi istilahnya kalau di rumah itu jadi jantungnya di sini. Iya. Dimana keluarga juga bisa ngumpul, dapat suasana outdoornya di area tengah sini gitu. Iya. Terus aku lihat ternyata ada detail-detail kecil juga dikasih ini ya Mas, ambient lighting ya semua ya, ngelilingin ya. Ini untuk pensuasanaan juga dan kalau ketika udah malam supaya dinding-dinding ini ada pencahayaan juga lah, nggak terlalu gelap suasananya. Terus teman-teman juga bakal kelihatan di seberang sana langsung dinding si ruangan kantornya ya Mas, gedung Betul. kantornya. Ini juga kita nggak terlalu desain gimana karena kan hanya untuk sebagai dinding pembatas, tapi tetap kita bikin supaya kesannya rapih lah ya.
Dan ini ada pencahayaan dari kantor, tapi kita kasih glass block. Jadi kita tetap menjaga privasi owner rumah inilah istilahnya gitu. Nah, ini Mas, sebelum kita bahas masing-masing ruangan lagi, ternyata di sisi sini ini apa seperti koridor panjang ya? Betul. Menghubungkan ruang depan dan belakang sini. Ini kalau aku lihat dibedain secara areanya juga dengan pemilihan material plafonnya ya, Mas? Ini itu kita beri aksen di area main koridor ini supaya lebih kuat aja jadi kesannya. Ini tuh area sirkulasi yang kita beri plafon kayu, sisanya tuh udah mulai ke area fungsi ruangan. Jadi secara nggak langsung tuh kita kan sebagai manusia juga bisa ngebedain mana yang sirkulasi, mana yang area fungsi ruangan. Bener. Dan ini kita kalau kesini kemana nih Mas? Kita kesini dulu kali ya, karena udah kelihatan di kamera. Nah ini juga tetap ada balkon kecil yang ini juga sebagai fungsi untuk pencahayaan kembali sih. Karena kan kita di sini banyak permainan koridor juga. Jadi nggak di setiap sudut tuh nggak ada area yang gelap. Oke, karena sebelah sini dan sini juga kamar ya Mas ya? Betul. Oke, cuman lagi-lagi teman-teman kamarnya belum yang rapi banget gitu ya Mas ya. Jadi ya udah kita memberitahu ke kalian bahwa ini adalah kamar. Kita nggak perlu masukin ya. Oke, dan ternyata kalau sebelah situ ada akses lagi ya Mas? Betul. Ini tuh sebagai akses servis lah ya, kita bilangnya. Oke, boleh Servis kita untuk, boleh silakan. Oke. Oh ini untuk kegiatan kantornya juga. Betul. Ada yang di sini juga. Permisi, Bu, Pak. Oh, area servis. Ya ini tuh area servis dari rumah menjadi satu sama area kantor juga. Sebelah sini. Jadi selain connecting di depan, di sini pun ada connecting. Tapi ini untuk bagian servisnya gitu. Oke. Di sini ada area musola, area toren, gudang kecil lah ya, namanya. Gudang kering. Oke. Dan ini langsung bisa nembus ke kantor. Kantor. Gitu ya? Nah ini juga yang mungkin tadi udah dijelasin, ini area kantor kan. Jadi kegiatan di sini tuh lebih untuk keperluan usahanya si owner. Akses utama untuk karyawan dari bawah sini. Nah naik ini ada rooftop sih. Oh, tapi saat ini apakah sudah fungsi Mas jadi area apa gitu? Sementara masih belum, tapi sedang di develop mungkin ke arah untuk area usaha lagi. Pengembangan kantor. Pengembangan. Oke. Jadi udah secara struktural semua udah disiapin ya Ya Mas? dari awal memang dia udah request bahwa saya butuh untuk pengembangan nantinya, jadi tolong disiapin struktur dan sebagainya. Oke. Ini juga pintu bisa langsung masuk ke area kantornya Ya betul. Oke. Kalau perlu mau lihat, Boleh kita intip-intip dikit ya Mas? jadi kegiatan di sini ya full bener-bener komputer aja seperti semua kantor pada umumnya ya. Wow. Nah di situ itu ada connecting door yang tadi seolah-olah seperti jembatan menuju ke ruang direktur yang berada di masa bangunan rumah tinggal itu sendiri. Oke. Wih. Ini menurutku bakal bisa jadi salah satu inspirasi juga nih ke yang nonton, yang siapa tahu ada yang nonton kan ada yang punya usaha juga tapi rumahnya pengen jadi satu sama kantor, bisa seperti ini konsepnya. Bisa banget. Dan memang area-area servis ini kan emang dibutuhkan untuk mendukung semua kegiatan di rumah maupun di kantornya. Betul. Ya, Mas, ya? Jadi saling support lah ya. Boleh kita ke sana, Mas? Boleh, siap. Oke, permisi. Oke, sebelum kita ke sana ternyata di sini ada kamar mandi juga ya, Mas ya? Ya, ini kamar mandi publik lah untuk anak-anak. Mungkin kamar mandi di cuman shower aja sama kloset. Kita taruh wastafel di luar supaya bisa difungsiin sama yang lagi Nggak di dalam kamar mandi. Betul. Oke, ini kita menuju kemana nih, Mas Deria? Ini menuju ke bagian depan rumah ya, yang di sini merupakan kamar utama. Yang ini tadi merupakan area ruang direktur. Oke. Kita kemana dulu? Sini dulu kan? Boleh kesini dulu. Oke. Wah, ini pas ketika kita masuk, areanya bener-bener luas juga ya di sini. Ya lumayan. Ketika masuk ini kita disambut sama walk-in closetnya, lumayan panjang. Jadi si walk-in closet ini konsepnya menyatu dengan ruang kamar tidur itu sendiri kan. Dan di sebelahnya ini langsung ketemu sama WC utama supaya lebih dekat lah ya aksesnya. Di sini ada meja rias untuk owner siap-siap. Nah, ini juga ada meja island sebagai partisi juga, mungkin kalau nantinya mau ada TV ketika tidur nonton. Oh di sini ya. Oke. Dan ini adalah ruang yang kita kan sekarang di dalam. Yang pas di luar tadi semuanya second skin itu ya, Mas? Ya, ini ruang yang langsung berpapasan sama fasad, makanya kita kasih second skin. Jadi di satu sisi owner tetap dapat pencahayaan, tapi di samping itu privasinya tetap terjaga juga. Oh, Mas, punten ya. Aku baru melihat ternyata ini tuh ada celahnya ya.
Ya, betul. Oh. Ini tuh bolong ke bawah, jadi bukan merupakan balkon. Karena kita pikir sudah cukup banyak area terbuka juga, supaya lebih terbuka aja, nggak semua solid si bangunan. Oke, sama mempermudah itu ya sirkulasi udaranya juga ya. Jadi bisa langsung tembus. Oke. Untuk layoutingnya situ yang berarti kasurnya ya Mas ya? Betul. Oke. Nah, mungkin kita melihat situnya dulu kali ya? Kamar mandinya Kamar boleh. mandi utamanya ya? Nah, ini untuk kamar mandi utamanya mungkin bisa masuk. Ini kok ada satu yang langsung mencuri perhatian si dindingnya ini Mas, dengan padu padannya dengan bathtubnya. Gimana ceritanya nih Mas? Ya, jadi dari keseluruhan rumah ini yang terkesan minimalis, monokrom dan modern, owner juga request untuk satu area dia pengen ciptain suasana yang natural banget. Iya, ini kayak bener-bener kayak di alam kan, sininya bathtub gitu ya. Jadi kontras dengan bangunan sih memang, cuman di satu sisi mungkin bagi owner juga bathtub ini merupakan sesuatu hal yang penting karena kan mungkin di owner ini dia tuh seneng banget dengan berendam, makanya bathtub menjadi fokus utama juga dalam ruangan utama ini, kamar utama ini. Makanya dia ciptain, kita berusaha menciptakan ruangan ini senatural mungkin, tapi kita paduin juga sama aksen-aksen modern juga ya. Iya. Di sisi-sisi lainnya dengan pencahayaan, permainan lantai ini kita pakai motif keramik kayu. Keramik kayu tapi warnanya beda dari yang luar ya? Ya, ini supaya kesannya lebih kontras dengan si dinding kamar mandi yang gelap ini aja sebenarnya. Dan tetap masih ada showernya juga ya Mas ya? Betul. Jadi kalau kan nggak semua waktu mungkin dia mau berendam, kalau mau cepet ya mungkin bisa langsung showeran. Cuman ini juga bisa jadi aksen sama dia buat nyantai-nyantai kalau suasananya batu alam natural gini kan enak juga. Dan untuk sirkulasi udara pakai ini ya Mas ya? Exhaust-nya ya. Pakai exhaust. Karena kebetulan di sini kita nggak bisa dapet sirkulasi alami, jadi kita terpaksa ya pakai exhaust kalau untuk WC ini. Oke, sebelum kita ke ruang direktur, ini yang area void dari bawah tadi ya Mas, yang benar-benar kelihatan. Betul. Ini tampak dari lantai 2 ya kalau kita ngeliat void ini. Jadi emang bisa saling berinteraksi lah antara lantai 1 sama lantai 2. Dan kita juga kan ini ada backdrop TV yang cukup membentang dari atas ke bawah, jadi aksen si keseluruhan ruangan antara 1 sama 2 ini. Mas, kalau aku boleh simpulin, sebenarnya rumah ini tuh juga ruang-ruangnya itu nggak yang kompleks. Enggak sih. Semua simple ya, tapi semuanya terhubung dan dengan banyaknya jendela-jendela ini jadi memberi kesan tambah luas lagi ya. Iya. Sama rumahnya. Memang kita juga pertama mendesain kan startnya dari sirkulasi dulu nih, karena biasanya dari fungsi seperti tadi dijelasin. Jadi kalau kita perhatiin memang sirkulasi lantai 2 dan lantai 1 ini sejajar. Ini merupakan area fungsi, di situ area dapur dan sebagainya fungsi lagi. Ini pun area fungsi tangga, kamar. Jadi kalau untuk sirkulasi utama tuh kita menerus dari bawah ke atas. Oke, menarik. Terus kita masuk ke sini, Siap. ada apa nih Mas? Nah kalau ini adalah area penghubung antara masa 1 dan masa 2. Yang masa 1 adalah rumah tinggal, ini adalah kantor. Oh, sini ruang Nah, direktur ini ya? ruang direktur yang tadi langsung berpapasan sama jalan ya, fasad. Ini kan full jendela terbuka yang tadi. Nah ini dihubungkan dengan connecting menuju ke kantor. Ini benar-benar nyambung berarti ya Mas? Ini benar-benar nyambung, jadi bisa diakses langsung. Dan ada area outdoor juga, secuil lah ya. Jadi emang untuk konsepnya memisahkan antara dua masa ini. Oke. Nah ini langsung nyambung iya. kantor tadi. Dan itu nyambung tadi ya? Betul. Oke. Ini kalau mau dilihat juga ini area sirkulasi karyawan yang tadi ya, yang di samping rumah. Jadi dia tuh terbuka sampai atas. Jadi ya itu tadi, balik lagi ke semuanya didesain berdasarkan fungsinya ya Mas? Betul. Oke, sebelum kita close Mas, ternyata di sebelah sini ada skylight-nya juga. Betul. Ini skylight ya, atap kaca. Kita kasih kisi-kisi supaya nggak terlalu silau. Cuman ada pencahayaan alami dari atas langsung. Jadi benar-benar bakal bikin ruangan sini terang ya, dari atas, dari depan ya Mas ya? Iya, apalagi kalau misalnya jendelanya dibuka. Cuma mungkin kebetulan ditutup kali ya. Karena kalau dibuka kelihatan Mas kita diintip tetangga lagi. Iya. Oke, kalau udah duduk berdua gini di sofa biasanya udah di penghujung acara. Nah, aku mau tanya-tanya nih ke Mas Riki. Jadi
ketika proses pembangunan rumahnya ini gimana Mas? Butuh waktu berapa lama? Terus kemudian kendala-kendalanya apa gitu? Sebenarnya proses pembangunannya itu memakan waktu kurang lebih 1,5 tahun sampai 2 tahun. Cuman memang kendala awalnya itu kan karena ini awal tanah kosong. Nah, owner itu kebetulan kantornya itu sewa di tempat lain. Oke. Nah, sedangkan kan pembangunan itu harus berbarengan. Nah, di pertengahan itu owner pengen lebih cepat di bagian kantor. Jadi area rumah ini benar-benar di hold dulu. Nah, kita bangun area kantor, baru barang-barang dari kantor lama itu pindah, baru rumah ini dibangun. Oh gitu. Ya. Berarti yang jadi kantor duluan tuh Kantor ya? dulu. Tapi secara ketika udah jadi kayak nggak kelihatan terpisah Jomplang ya? ya. Nggak kelihatan jomplang ya? Ya. Kayak ya udah dibangun bersamaan ya? Ya. Nah, biasanya kan dari elevasinya kita harus kayak penyesuaian lagi dari samping gitu. Tapi sejauh ini dengan nemu rekan-rekan yang bisa kerjasamanya baik gitu, ya lancar sih. Gitu. Adakah kendala tertentu tuh Mas? Pas yang paling beratnya tuh di apa tuh? Proses pemilihan material sih biasanya ya, balik lagi. Karena kan itu menyangkut ke area budget lah ya. Iya. Nah, biasanya kalau sama arsitek juga tuh kita nanyain ini Mas. Proses mulai dari desain, kemudian pembangunan sampai jadi komunikasinya dengan ownernya. Biasanya tuh sering tuh kita dengar testimoninya dari arsiteknya gimana tuh Mas? Sejauh ini sih sebenarnya lancar ya, satu pemikiran. Cuman memang ada idealis sendiri dari owner. Contohnya dari pemilihan warna. Sedangkan kalau kita memang basicnya itu kan lebih banyak warna natural. Contohnya kayak finishing semen, terus kayu. Nah, sedangkan kan di rumah ini tuh ada keinginan owner untuk warnanya lebih monokrom, hitam putih. Nah, kita coba sesuaikan. Tapi memang ada beberapa area yang kita tetap tonjolin warna itu. Contoh yang di taman, nah itu kita tetap raw aja, natural semua. Terus sama yang di kamar mandi utama ya. Gitu. Oke. Tapi ya so far untuk semua proses desain, layoutin ruang segala macam berjalan lancar sih. Ya. Oke, mungkin ada lagi yang mau disampaikan oleh Mas Rikin? Sudah sih itu aja. Oke, dan bagi teman-teman nih kalau yang pengen nanya nih Mas, pengen konsultasi atau bahkan pengen bangun rumah bersama Simpul Studio, bisa kontak kemana? Boleh kontak ke Instagram kita di simpul.studio. Oke. Itu nggak terbatas, karena ini kan di Bandung ya biasanya. Di Bandung, kan? Tapi nggak terbatas untuk area Bandung aja ya? Nggak terbatas. Oke, siap. Jadi teman-teman langsung tanya aja ke beliau, sama timnya beliau mungkin ntar yang akan dijawab. Dan ya udah sih, kalau dari kita cukup segitu episode inspirasi kali ini. Semoga memberikan inspirasi juga nih buat teman-teman. Ini keren banget sih, rumah dan kantor jadi satu. Jangan lupa subscribe channel kita, follow Instagram Wicaktur Miftah Jannah, follow TikTok kita Wicak Miftah dan Instagram Inspiraun. Dadah!